Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Ya. Di Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Di Jalan Soekarno-Hatta, sebagaimana biasa dalam perjalanan ini saya akan menyampaikan cerita-cerita lucu. Nah, sekarang cerita lucu yang ke-26. Cerita lucu yang ke-26. Cerita lucu yang ke-26. Cerita lucunya ialah tentang kisah seorang mahasiswa di Inggris. Mahasiswa itu adalah mahasiswa bagian filsafat. Filsafatnya adalah filsafat liberal. Jadi masuklah dosen liberal itu. Lalu dia membawa kitab Al-Quran, kitab suci lainnya, diinjak-injaknya. Udah kemarin itu. Sudah diinjak-injaknya Al-Quran itu. Apa katanya? Supaya dia punya alasan untuk menginjak Al-Quran. Lalu katanya, ini bukan Al-Quran. Ini adalah kertas. Tulisannya adalah tinta. Yang Al-Quran sebenarnya ada di Lauh Mahfuz, bukan di sini. Karena itu diinjak-injaknya lah Al-Quran itu. Jadi lucunya itu, Bapak Ibu saudara sekalian, bukanlah pada dosen itu. Yang lucu itu mahasiswanya itu. Ketika mahasiswa itu pergi, dosennya pergi, tinggal mungkin dosennya pergi buang air ke toilet, lalu tinggallah diktatnya di atas meja. Diambil diktat itu oleh sang mahasiswa, diinjak-injaknya pula, ditaruhnya lagi di atas meja dosen. Nah, setelah dosen itu kembali dari toilet, dilihatnya diktatnya sudah diinjak-injak. Nah, lalu kata sang dosen, siapa ini yang menginjak-injak diktat saya? Ini kan yang berharga, bukan kertasnya ini. Yang berharga itu adalah hasil pikiran saya yang saya tuangkan di dalam diktat ini. Mengapa kalian injak-injak? Berarti kalian tidak menghargai hasil pemikiran saya. Nah, dicatat oleh mahasiswa itu. Berarti Anda tidak menghargai hasil pikiran saya. Nah, kata sang mahasiswa, seperti itulah Pak dosen. Al-Quran yang Anda injak-injak itu memang Al-Quran dan tinta bisa dibuat oleh manusia. Tetapi yang berharga bukan kertasnya itu, bukan tulisannya itu. Yang berharga adalah muatan wahyu firman Allah yang ada di dalam kitab suci itu, yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan kemudian sang dosen tidak mampu lagi menjawab, karena senjata makan tuan. Dia yang menyebut pertama kali bahwa yang Al-Quran itu bukanlah pada kertas. Nah, sang anak pun menjawab, mahasiswa, yang sebetulnya pemikiran Bapak itu bukan pada kertas, tapi pada otak Bapak. Jadi tidak mengapalah kalau kertas ini saya injak-injak. Dia tidak bisa berkutik dan tidak berbicara apa-apa. Kenapa? Karena kesombongannya telah dibalas pula dengan kesombongan oleh mahasiswa liberal. Nah, jadi memang ada ungkapan Imam Syafi'i
Tapi ada orang yang mengatakan qaulus sahabah, apa katanya, at-takbur bitakabburi sadaqah. Bersifat sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah baginya. Nah kalau bagi saya bukan sedekah baginya, pengajaran baginya, experience baginya. Orang Inggris mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Nah, inilah kisah lucu yang ke-26 ya. Kisah lucu yang ke-26 di dalam kisah lucu yang saya ingat-ingat berdasarkan pengalaman, pemikiran dan kisah-kisah dari guru-guru dan dosen. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu lagi kejadian. Seorang dosen, profesor bertanya, apakah Tuhan menciptakan setan, katanya. Apakah Tuhan itu menciptakan iblis? Kalau Tuhan menciptakan iblis, untuk apa itu iblis? Dia hanya menimbulkan pertentangan dan perkelahian. Apakah Tuhan menciptakan iblis? Kata mahasiswa lain, ya, Tuhanlah yang menciptakan iblis. Lalu seorang mahasiswa yang baru tingkat 1 jurusan fisika duduk bagian belakang mengatakan, Pak dosen, iya, sudah banyak teman-teman saya yang menjawab. Pak dosen mengatakan salah. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan sang dosen dengan pertanyaan pula. Apa dia pertanyaannya? Pertanyaan pertama, apakah Tuhan menciptakan dingin? Apakah itu dingin? Apakah Tuhan menciptakan dingin? Kata sang profesor, iya, Tuhan menciptakan dingin. Salah, profesor. Tuhan tidak menciptakan dingin. Tuhan hanya menciptakan panas. Jadi adanya dingin itu karena tidak ada panas di dalamnya. Jadi Tuhan tidak menciptakan dingin. Tuhan hanya menciptakan panas. Tapi karena benda itu menolak panas, maka jadilah dia dingin. Nah, yang kedua, saya akan menjawab juga pertanyaan profesor dengan pertanyaan pula. Apakah Tuhan menciptakan kegelapan? Iya, kata dosen. Salah, profesor. Profesor salah lagi. Tuhan tidak menciptakan kegelapan, tapi Tuhan hanya menciptakan terang. Lalu kenapa ada kegelapan? Kegelapan itu adalah akibat tidak adanya cahaya masuk kepada suatu ruangan itu. Karena dia itulah gelap. Nah, seperti itulah kekafiran. Tuhan tidak menciptakan orang kafir. Tuhan hanya menciptakan orang-orang beriman. Tapi kenapa ada orang kafir? Adanya kafir itu karena dia menolak keimanan di dalam jiwanya. Nah, karena dia menutup dirinya dari keimanan, bernamalah dia kafir. Kafir dalam bahasa Arab artinya menutup. Dalam bahasa Inggrisnya cover. Cover artinya penutup. Jadi orang yang kafir itu menutup dirinya jadi kebenaran, jadilah dia kafir. Allah tidak menciptakan manusia kafir. Allah menciptakan orang yang beriman. Tapi karena ada orang yang menutup dirinya dari cahaya, dari iman, maka jadilah dia kafir atau gelap. Nah, seperti itulah katanya Tuan Profesor, Tuhan tidak menciptakan iblis. Tuhan hanya menciptakan malaikat. Cuma di antara malaikat tadi ada yang membangkang terhadap perintah Allah. Yang membangkang itulah yang disebut dengan iblis. Jadi ablasa yablisu iblisun. Iblis itu artinya membangkang. Jadi di antara malaikat yang membangkang, dialah menjadi iblis atau dengan sebutan iblis. Asalnya malaikat. Malaikat apa namanya yang menjadi iblis itu? Namanya malaikat Azazil. Nah, ternyata benar. Allah tidak menciptakan
iblis. Allah hanya menciptakan malaikat, tapi di antara malaikat tadi ada yang tidak mau hormat kepada Adam, tidak mau sujud kepada Allah, maka dia, karena dia membangkang, disebut dengan iblis. Lalu kalau setan apa? Nah, kalau setan itu artinya menggoda, tapi menggoda terhadap yang jelek. Jadi apakah jin maupun manusia kalau menggoda orang terhadap perbuatan jelek, itu namanya setan. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 112, sayatinul jinni wal insi yuhi ba'duhum ala ba'din. Setan-setan perayu, setan-setan dari kelompok jin dan manusia saling menitipkan, saling membantu, saling menginformasikan antara satu dengan yang lain. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, lain kali kita sambung pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli apa? Es apa nak? Agak seapa? Segelas. Nama selawat ya. Bismillah.